Sobat Sehat, berjumpa lagi dengan Kania di acara Camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Oke, sebelum kita mulai episode pada hari ini, Sobat Sehat, Kania mau kasih fact atau sebuah fakta yang mencenangkan nih Sobat Sehat. Apa nih ya? Nah, Sobat Sehat tahu nggak sih kalau Indonesia itu recently is facing violence emergency atau kekerasan itu udah mulai merajalela nih. Sobat Sehat, kekerasan itu sendiri itu tuh nggak melulu soal fisik. Ada yang kekerasan verbal, ada yang kekerasan seksual, dan masih banyak lagi yang udah terjadi di Indonesia belakangan ini. Coba deh kalau nggak percaya, Sobat Sehat kalau lihat berita di TV atau mungkin di Google, search aja kekerasan di Indonesia. Pasti banyak banget kasusnya, ya nggak? Nah, oleh karena itu, RSA UGM itu terus melakukan revolusi nih Sobat Sehat dan menghadirkan sebuah unit pelayanan khusus yang namanya Unit Pelayanan Krisis Terpadu. Nah, kira-kira apa sih UPKT atau Unit Pelayanan Krisis Terpadu itu? Oke, jadi hari ini Kania ditemani oleh seorang dokter yang gak kalah cantik nih dari Kania yang akan membahas tentang UPKT ini. Halo dokter. Halo Mbak Kania. Nah mungkin Sobat Sehat kepo nih, siapa ya dokter cantik ini? Monggo dokter untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Budiatri Retno Normaningrum atau kalau di sini biasanya dipanggil sebagai Dokter Noni, dan saya adalah dokter forensik dan medico legal di Rumah Sakit Akademik UGM. Oke, berarti sebagai dokter forensik di RSA UGM ya dok? Iya. Oke, nah dokter, mungkin teman-teman yang ada di rumah atau Sobat Sehat ini udah pada penasaran nih dok. Tadi udah bahas soal violence emergency nih, kekerasan. Kira-kira apa sih hubungannya sama UPKT itu ya dok? Nah, kita langsung mulai ke inti dari episode ini kali ya dok. Hai. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit terkait apa sih itu dok, UPKT atau Unit Pelayanan Krisis Terpadu ini dok? Ya, makasih Mbak Kania ya. Jadi saya senang sekali nih hari ini bisa dipanggil di acara ini karena kebetulan memang RSA UGM itu baru saja membuka sebuah unit pelayanan baru. Namanya itu tadi UPKT atau Unit Pelayanan Krisis Terpadu. Nah nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya untuk lebih memperkenalkan sebenarnya UPKT itu apa, terus juga layanannya di dalam hal apa, seperti itu. Iya dok nih, mungkin dokter bisa kasih gambaran sedikit kali ya dok buat Sobat Sehat yang ada di rumah nih. Unit Pelayanan Krisis Terpadu itu apa sih dok? Oke, jadi UPKT itu tadi adalah suatu unit yang fokus utamanya pelayanan pada perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi kekerasan sendiri kan macam-macam ya, seperti yang tadi sudah disebut oleh Mbak Kania. Jadi ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, KDRT, mungkin juga kekerasan dalam pacaran, terus termasuk juga di dalamnya perdagangan orang. Wah, serem ya? Iya, serem banget nih dok. Termasuk juga ada tindakan-tindakan yang sekarang sudah dilarang, seperti misalnya sunat pada perempuan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya layanan ini juga tidak eksklusif hanya untuk perempuan dan anak. Jadi laki-laki pun akan tetap dilayani, terutama laki-laki yang menjadi korban kekerasan, misalnya kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender lainnya. Dan juga di UPKT kita juga melayani pemeriksaan DNA. Oke, berarti semua korban ya dok, nggak berfokus hanya ke perlindungan anak dan perempuan aja. Bahkan laki-laki mulai dari yang muda sampai ke yang tua hingga lansia tuh bisa masuk ke UPKT ini ya dok ya? Betul Mbak. Oke. Nah, kita udah tahu nih Sobat Sehat terkait apa sih itu UPKT. Terus selanjutnya nih dok, bagaimana proses pendaftaran atau akses layanan yang ada di Unit Pelayanan Krisis Terpadu ini dok? Ya, jadi sebetulnya pada prinsipnya UPKT ini layanan yang berjalan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Jadi terus aja ada. Non-stop ya dok? Iya, terus aja ada non-stop. Cuma memang ya seperti yang kita tahu ya, namanya kegawat daruratan itu kan bisa terjadi di jam berapapun. Jadi kalau misalnya memang di luar jam kerja, maka akan dilayani di IGD. Oke. Ya, jadi kalau di IGD nanti untuk pendaftaran ya langsung saja on the spot di IGD. Nah di situ pasien akan ditangani oleh dokter yang jaga, kemudian nanti diakses ya kebutuhannya apa dan dikonsulkan ke dokter spesialis. Cuma kalau misalnya tidak ada unsur kegawat daruratan, memang saran kami untuk mendaftar ke klinik UPKT. Klinik UPKT ini ada di Srikandi lantai 2.
Jadi Gedung Sri Kandi lantai 2 RSA UGM. Nah, di sini layanan memang diberikan secara terpadu oleh dokter-dokter spesialis. Jadi berbeda memang dengan klinik yang lain. Kalau misalnya sebagai contoh ya, misalnya Mbak Kania kan periksa ke klinik yang lain nih, butuh untuk ketemu dokter A, B, C misalnya. Nah, kan nanti Mbak Kania yang harus ke kliniknya dokter A, ke kliniknya dokter B, ke kliniknya dokter C gitu ya. Jadi nggak efektif gitu ya, Dok? Ya, kan memang seperti itu ya. Cuma kalau di UPKT ini layanannya dilaksanakan secara terpadu. Artinya jadi Mbak Kania butuh layanan apa, nanti dokter-dokter itu bersama dengan mungkin juga profesional yang lain, itu yang akan datang ke situ. Oke, berarti kayak petugasnya yang mencarikan kita nih sebenarnya butuh apa aja nih gitu aja. Ya, jadi nanti pasien sudah kami sediakan juga tempat untuk menunggu yang cukup nyaman dan juga privasinya akan selalu dijaga. Oke, ya mengingat korban tuh biasanya feeling uncomfortable ya, Dok. Misal, aduh aku takut nih nanti kalau aku lapor jadi kayak gini nih, mungkin harga diriku jadi turun dan lain sebagainya. Itu nggak akan terjadi ya, Dok? Iya, pastikan rentan sekali ya kalau korban kekerasan. Jadi tentu kita juga berusaha menjaga lah. Oke. Nah, itu tadi Sobat Sehat. Terus kalau buat pendaftarannya nih, Dok, bisa nggak sih, Dok, lewat online gitu, Dok? Oh, bisa sekali. Jadi seperti layanan di poliklinik yang lain yang ada di RSA, pendaftaran lewat aplikasi itu juga memungkinkan, on the spot juga bisa, lewat telepon juga bisa. Iya. Nah, Sobat Sehat kalau ingin melakukan pendaftaran secara online, bisa menghubungi kontak yang ada di layar ya, Sobat Sehat. Oke, next move on nih, Dok, kan pertanyaan selanjutnya. Apa aja jenis layanan krisis yang dapat diakses melalui unit ini, Dok? Dan siapa aja sih yang dapat menggunakan unit UPKT ini, Dok? Oke, jadi seperti yang sudah disebutkan tadi ya, unit ini kan layanannya kepada korban kekerasan. Jadi yang namanya korban kekerasan itu kan kita tahu sangat rentan sekali. Benar. Jadi tentu layanan yang kita berikan juga akan berusaha suportif agar supaya korban ini kemudian bisa pulih sepenuhnya. Nah, pada korban yang juga memerlukan alat bukti hukum, jadi dalam bentuk visum misalnya, itu nanti juga akan kami bantu membuatkan visum, tapi tentunya setelah ada surat permintaan dari pihak kepolisian. Iya, dan satu lagi kami juga melayani pemeriksaan DNA. Jadi pemeriksaan DNA ini kan sepertinya sekarang sedang agak naik daun ya kan, di media sosial, artis itu kan juga ada yang melakukan. Jadi ini nanti juga bisa kami lakukan pada kasus-kasus di mana ada anak yang kemudian mungkin diragukan ya ayahnya. Kalau ibunya siapa kan mungkin mudah, tinggal siapa yang melahirkan yaitu ibunya. Tapi kalau ayah itu kan bener nggak sih ini ayahnya, jangan-jangan orang lain. Nah, itu nanti bisa kami bantu untuk pembuktiannya di sini. Oke, bahkan kemarin sempat ada kasus bayi tertukar itu juga ya, Dok? Betul. Oke, berarti itu juga bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut ya, Dok? Iya, pemeriksaannya di sini. Iya. Nah, kalau untuk yang menggunakan berarti siapapun dapat menggunakan tanpa terkecuali ya, Dok ya? Bisa, betul. Dan di sini juga kan tenaganya kan banyak ya, dokter spesialis juga lengkap, dan itu semua nanti bisa diakses sesuai dengan apa yang memang menjadi kebutuhan dari pasien. Jadi ada dokter spesialis obskin, kemudian kejiwaan, psikolog, kemudian juga ada dokter anak dan lain sebagainya. Itu nanti semuanya bisa diakses. Oke, nah terkait tadi kan udah bilang nih, Dok, kalau ini tuh layanan komprehensif, jadi kita nggak perlu kesana kesini buat cari tenaga profesional. Betul. Nah, sebenarnya tenaga profesional apa aja sih, Dok, yang tergabung di UPKT ini, Dok? Oke, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, jadi memang semua dokter spesialis dan bahkan profesional yang lain yang ada di rumah sakit itu semuanya bisa diakses di UPKT ini. Cuma pada akhirnya memang kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari pasien, seperti itu. Berarti kalau si pasien butuh mungkin rehabilitasi psikisnya itu udah ada langsung ya, Dok, kejiwaan anak dan lain sebagainya itu udah ada langsung ya, Dok? Betul, jadi nanti dokter ini kan akan mengakses atau menilai satu, karena dia korban kekerasan, seberapa besar sih dampak kekerasannya, baik secara fisik maupun mental. Nah, ini nanti kalau misalnya mau diteruskan ke pengadilan misalnya, itu kan ada nilai pembuktian hukumnya ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi tidak sampai di situ saja. Tentunya nanti ketika
pasien ini kan juga butuh rehabilitasi dan lain sebagainya, itu juga nanti akan kami layani di sini. Oke, berarti bisa dibantu ya dok oleh Betul, UPKT ini. iya. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, Ya. layanan apa aja yang tersedia di UPKT ini dok? Terus fungsi dari layanan itu tuh apa aja ya dok kira-kira? Oke, jadi memang layanannya fokus utamanya adalah kebutuhan korban kekerasan ya. Jadi bagaimana kita bisa menilai apa saja sih sebetulnya yang dibutuhkan, karena kasusnya itu kan bisa sangat bermacam-macam. Ya, beragam ya, artinya beragam ya. Jadi artinya satu orang dengan orang lain itu nanti kan kebutuhannya juga mungkin akan berbeda. Betul ya. Jadi nanti kita sesuaikan sesuai dengan juga tenaga yang ada di sini. Itu nanti semuanya bisa diakses, dan juga tujuan utamanya tentu untuk kepentingan pasien. Yang kedua itu tadi, kalau misalnya diperlukan pembuatan alat bukti hukum dalam bentuk visum setelah ada permintaan dari kepolisian, itu tentu menjadi fokus dari layanan ini. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan DNA pada kasus dengan sengketa keayahan. Oke. Nah, Sobat Sehat, kita udah tahu banyak banget soal layanan UPKT yang ada di RSA UGM ini. Karena berbicara soal kekerasan, itu baik kekerasan dalam rumah tangga, kemudian seksual, dan masih banyak lagi, itu akan selalu menarik Sobat Sehat. Nah, mungkin yang merasa korban atau mungkin korban-korban dari kekerasan tersebut tuh kan memiliki kayak, aduh aku nanti kalau ngomong ini takut nih harga dirinya turun, atau mungkin takut jadi diasingkan nih dok dari sosial, masyarakat sosial gitu. Jadi Sobat Sehat nggak perlu takut, cukup melakukan pendaftaran ke UPKT dan kita akan bantu untuk menyelesaikan masalah Sobat Sehat yang ada di rumah. Nah, for close this episode nih dok, mungkin dokter mau kasih closing statement sedikit buat Sobat Sehat yang ada di rumah. Oke, terima kasih Mbak Kania. Jadi saya harap memang kami semua ya berharap bahwa layanan ini kemudian dapat menjangkau semua korban kekerasan, sehingga pada akhirnya korban kekerasan itu tidak lagi terhambat oleh stigma misalnya, sehingga tidak berani untuk mencari bantuan. Padahal bantuan itu kan sangat penting sekali untuk kemudian dia bisa pulih, untuk kemudian dia bisa mendapatkan keadilan misalnya. Nah, itu yang kita usahakan di sini, kita ya upayakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa membantu apa yang kemudian menjadi kebutuhan dari korban kekerasan. Seperti itu. Bantuan tuh banyak banget Sobat Sehat, dan ada dimanapun. Mungkin kalau Sobat Sehat kesulitan untuk datang ke RSA nih ya dok, bisa melakukan panggilan melalui nomor yang ada di layar ya Sobat. Dan untuk kontak emergency juga bisa dilihat di layar tersebut, oke? Nah Sobat Sehat, I think that's all for today's episode. Kalau Sobat Sehat masih punya pertanyaan, komentar, atau mungkin kritik dan saran buat RSA UGM, bisa langsung komen atau reach to the Instagram of RSA UGM. Nah, I think that's all for today. Thank you and see you on the next episode of Camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Stay happy and stay healthy. Bye!